Hola guys, welcome to See My Instrumentation, a segment. Perkenalkan, nama saya Delvin Rizky Ketom PC, tingkat 1 BTLM. Di sini saya akan menjelaskan tentang anatomy analyzer dan PCR. Anatomy analyzer. Hematologi analyzer merupakan alat yang digunakan untuk memeriksa darah lengkap dengan cara menghitung dan mengukur sel darah secara otomatis berdasarkan impedans aliran listrik atau berkas cahaya terhadap sel-sel yang dilewatkan. Jenis-jenis anatomy analyzer. Hematologi analyzer semi-otomatis. Antara jenis semi-otomatis dan otomatis tentu memiliki perbedaan. Pada tipe ini, proses dilusi atau pencampuran sampel darah dengan keunggulan harus dilakukan secara manual, jadi tentu saja akan memakan waktu yang lebih lama. Namun beberapa instansi baik di lembaga penelitian, rumah sakit, ataupun klinik masih ada yang menggunakan hematologi analyzer semi-otomatis untuk digunakan instansinya tersebut. Hematologi analyzer otomatis berbeda dengan semi-otomatis. Jenis otomatis memiliki banyak kelebihan, yakni pada proses pemeriksaannya, proses dilusi, hemolyzing, atau pencampuran sampel dengan reagen pada alat. Perhitungan display dan printout akan dilakukan secara otomatis sehingga proses pun akan berjalan cepat dan efisien. Sehingga untuk tipe yang satu ini akan lebih terasa efisien sehingga lebih banyak digunakan dalam instansi kesehatan. Prinsip kerja hematologi analyzer adalah sampel darah yang sudah dicampur dengan reagen dilusi sebanyak 200 kali, proses hemolyzing untuk mengukur jumlah leukosit. Selanjutnya sampel dilakukan dilusi lanjutnya sebanyak 200 kali jadi 40.000 kali untuk mengukur eritrosit dan trombosit. Tes hematologi lengkap ini sendiri merupakan pemeriksaan darah lengkap yang meliputi banyak komponen, mulai dari sel darah putih, sel darah merah, hingga platelet. Tes ini dilakukan dengan mengambil sampel darah yang dilakukan oleh perawat atau petugas laboratorium. PCR. PCR adalah singkatan dari polymerase chain reaction. PCR adalah penemuan yang membawa bioteknologi menjadi lebih modern. PCR membantu penemuan jenis protein-protein baru melalui teknologi DNA, rekombinan seperti insulin, hormon faktor pertumbuhan, serta antibodi. PCR adalah teknologi yang merevolusi berbagai aspek biologi molekular yang ada di seluruh dunia. Semenjak pertama kali ditemukan oleh Carrie Banks mulai sekitar 37 tahun lalu. Kemudian pada tahun 1993, sang penemu PCR dianugerahi hadiah Nobel pada bidang kimia. Bahkan para ilmuwan sepakat apabila ditemukan PCR sejajar dengan utas DNA atau deoksiribonucleic acid yang ditemukan oleh James D. Watson dan Francis Crick sekitar tahun 1953. Polymerase chain reaction atau PCR adalah teknologi yang berfungsi melipat gandakan fragmen DNA pada kompleks makromolekul genom yang berasal dari berbagai sumber baik hewan, tumbuhan, bakteri, maupun virus. PCR adalah teknologi yang dikenal karena tingkat sensitivitasnya yang tinggi, hanya butuh secuplik sampel DNA saja kamu bisa mendapatkan jutaan kopi DNA baru. Salah satu dampak besar dari kehadiran teknologi PCR adalah cloning gen yang semula tidak mungkin dilakukan saat ini jadi kenyataan. Tidak dipungkiri jika PCR adalah penemuan dapat membawa bioteknologi menjadi lebih modern. PCR adalah teknologi yang membantu dalam penemuan jenis protein-protein baru melalui teknologi DNA rekombinan seperti insulin, hormon faktor pertumbuhan, serta antibodi. Dari bidang pertanian, dampak ditemukan PCR adalah mampu membaginya varietas-varietas padi melalui rekayasa genetik, sehingga menciptakan padi dengan kualitas unggul baik nutrisi maupun daya adaptasi yang lebih tangguh. Seiring berjalannya waktu dan semakin majunya zaman, teknologi PCR turut mengalami inovasi, terutama untuk menjawab berbagai kebutuhan di bidang riset atau diagnostik. Penggunaan PCR yang semulanya untuk kebanyakan dengan saat ini sudah jauh berkembang, contohnya pada bidang kedokteran, di mana PCR dapat memprediksi suatu penyakit atau mengukur aktivitas obat dengan perhitungan jumlah salingan gen, analisa keragaman gen membawa penyakit, bahkan dari analisa mutasi gen. Kunci dari pelaksanaan reaksi PCR adalah tersedianya tag polimerase, primer DNA template, dan nukleodiota
atau blok pembangunan DNA. Seluruh bahan tersebut dicampur ke dalam sebuah cube bersama kofaktor yang dibubuhkan oleh enzim. Kemudian bahan tersebut melewati siklus pemanasan dan pendinginan berulang yang menyebabkan amplifikasi DNA. Cara kerja PCR adalah sebagai berikut. 1. Denatration atau denaturasi 96 derajat Celcius. Pada proses denaturasi, panas mempengaruhi stand DNA akan terpisah menjadi DNA Brunnthal tunggal atau single stranded. 2. Annealing atau penempelan 55-65 derajat Celcius. Pada tahap penempelannya, suhu annealing primer akan menempel kemudian berikatan pada daerah komplementer di sekuen single stranded DNA. Extension atau allogenasi 70 derajat Celcius. Ketika ada di suhu ini, tak polimerase melakukan pemanjangan berbentuk strand DNA baru. Siklus di atas bisa saja dilakukan berulang kali hingga 25-35 kali, serta dibutuhkan waktu sekitar 2-4 jam tergantung dari panjang DNA yang ingin disalin. Apabila reaksi efisien, wilayah target bisa berubah dari satu atau beberapa salinan jadi miliaran.